Aksi demonstrasi dijadwalkan berlangsung hari ini, Kamis, 27 Agustus 2026, di depan gedung DPR MPR RI, kawasan Senayan, Jakarta. Sejumlah kelompok masyarakat yang dijadwalkan turun ke Jakarta membawa agenda berbeda. Sedikitnya terdapat 4 kelompok yang dijadwalkan menyampaikan aspirasi dalam aksi pada Kamis, 27 Agustus 2026 tersebut. Keempat kelompok itu adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu atau AMDB, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM, serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo atau RMP4. Meski terdapat sejumlah tuntutan yang sama, terdapat pula perbedaan sikap dalam isu tertentu. Dengan beragamnya kelompok yang akan hadir, demonstrasi pada hari ini di kawasan gedung DPR MPR RI tidak hanya berpusat pada satu isu. 1. AMPB bawa tuntutan RUU perampasan aset dan hukuman mati koruptor. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menjadi salah satu kelompok yang dijadwalkan mengikuti aksi demonstrasi di Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2026. AMPB merupakan kelompok masyarakat yang berasal dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kelompok tersebut membawa 2 tuntutan utama, yakni mendesak DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset serta menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi. AMPB sebelumnya dibentuk sebagai respons atas sejumlah persoalan di Kabupaten Pati. Kelompok ini muncul menyusul kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250% yang diberlakukan Bupati Pati saat itu, Sudewo. Selain persoalan kenaikan PBBP 2, AMPB juga berkaitan dengan polemik tambang ilegal di wilayah Sukolilo, Kabupaten Pati, pada pertengahan 2025. 2 tokoh AMPB yang belakangan menjadi sorotan adalah Teguh Istianto dan Supriyono alias Botok. Keduanya sebelumnya pernah divonis 6 bulan pidana terkait kasus pemblokiran jalur Pantura Pati, Rembang di Desa Widoro Kandang, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Namun, dalam sidang vonis yang digelar di Pengadilan Negeri Pati pada Kamis, 5 Maret 2026, Botok dan Teguh dinyatakan tidak perlu menjalani pidana penjara dengan syarat umum tidak melakukan tindak pidana selama 10 bulan. Nama Botok kembali menjadi perhatian menjelang aksi demonstrasi hari ini. Pada Sabtu, 22 Agustus 2026, Botok mengaku rekening bank miliknya tidak dapat digunakan sehingga dana sebesar 80,9 juta rupiah yang berada di dalam rekening tersebut tidak bisa ditarik. Dana itu disebut berkaitan dengan kebutuhan operasional aksi demonstrasi di Jakarta. Persoalan rekening tersebut kemudian menjadi salah satu isu yang turut mendapat perhatian kelompok lain yang akan mengikuti demonstrasi pada 27 Agustus 2026. 2. AMDB tuntut 3 hal. Soroti harga kebutuhan pokok. Aliansi Masyarakat Depok Bersatu atau AMDB berasal dari Depok, Jawa Barat, yang merupakan salah satu wilayah penyangga DKI Jakarta. Koordinator aksi AMDB diketahui bernama Yusuf. Untuk demonstrasi pada Kamis, 27 Agustus 2026, AMDB membawa 3 tuntutan utama. Tuntutan pertama adalah pengesahan RUU perampasan aset. Tuntutan kedua adalah penerapan hukuman mati bagi koruptor. Sementara tuntutan ketiga adalah penurunan harga kebutuhan pokok. 2 tuntutan pertama memiliki kesamaan dengan tuntutan yang dibawa AMPB. Selain membawa 3 tuntutan tersebut, AMDB turut menyoroti persoalan rekening milik koordinator AMPB, Supriyono alias Botok. Rekening tersebut disebut digunakan untuk menampung dana donasi bagi kebutuhan operasional aksi demonstrasi. Persoalan tidak dapat digunakannya rekening tersebut menjadi perhatian karena dinilai berkaitan dengan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat. Sebelum bergerak menuju Jakarta, sekitar 2.000 anggota AMDB telah menggelar aksi damai di kantor DPRD Kota Depok pada Rabu, 26 Agustus 2026. Sebelumnya, berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam AMDB juga telah melakukan rapat pada Minggu malam, 23 Agustus 2026. Rapat tersebut dilakukan untuk mematangkan konsolidasi serta membahas teknis lapangan menjelang demonstrasi di Jakarta. 3. GERAM bawa 10 tuntutan rakyat. Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM diperkirakan membawa sekitar 1.000 orang dalam aksi di Jakarta. Koordinator aksi GERAM diketahui bernama Ahmad Miksel.
Geram merupakan aliansi yang terdiri atas 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Di dalamnya terdapat mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, Serikat Tahanan Politik, serta sejumlah organisasi kepemudaan dan komunitas masyarakat sipil lainnya. Sebelumnya, Geram telah terlibat dalam sejumlah aksi yang mengangkat berbagai isu. Pada Jumat, 14 Agustus 2020, Geram melakukan unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di depan gedung DPRD Jawa Tengah, Semarang. Aliansi ini juga pernah melakukan aksi terkait tuntutan reforma agraria sejati di kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Jumat, 24 September 2021. Selain itu, Geram juga menyoroti isu pendidikan dan ketenagakerjaan ketika bergabung dalam aksi damai memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di depan kantor Gubernur Jawa Tengah pada Rabu, 1 Mei 2026. Dalam demonstrasi pada Kamis, 27 Agustus 2026, Geram membawa 10 tuntutan rakyat. Tuntutan pertama adalah mengadili Prabowo Gibran, dengan menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, serta memperbesar ketimpangan ekonomi. Tuntutan kedua adalah menghentikan KDMP dan MBG. Geram meminta penghentian serta evaluasi menyeluruh terhadap program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dan makan bergizi gratis dari aspek transparansi anggaran serta potensi patronase politik. Tuntutan ketiga adalah menghentikan kebijakan pajak yang dinilai menindas rakyat. Geram menolak kebijakan pajak yang dinilai membebani masyarakat miskin dan pekerja serta mendorong penerapan sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar. Tuntutan keempat adalah mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah, serta berkualitas. Geram menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar publik. Tuntutan kelima adalah menurunkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah buruh. Geram meminta pengendalian harga barang kebutuhan pokok serta jaminan upah layak bagi pekerja. Tuntutan keenam adalah menetapkan bencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur atau NTT sebagai bencana nasional. Tuntutan tersebut berkaitan dengan percepatan mobilisasi bantuan nasional dan pemulihan bagi wilayah terdampak. Tuntutan ketujuh adalah menjamin serta memenuhi hak-hak pekerja rumah tangga atau PRT. Geram mendorong adanya regulasi perlindungan hukum yang efektif, upah layak, dan jam kerja yang manusiawi bagi pekerja rumah tangga. Tuntutan ke-8 adalah melaksanakan demilitarisasi dan menghentikan pembangunan batalion. Geram menolak perluasan peran militer dalam ruang sipil serta menegaskan prinsip supremasi sipil. Tuntutan ke-9 adalah menghentikan kriminalisasi aktivis dan membebaskan seluruh tahanan politik. Kelompok tersebut menolak kriminalisasi terhadap pejuang hak asasi manusia, agraria, buruh, serta bentuk ekspresi demokratis. Tuntutan ke-10 adalah menyita seluruh aset koruptor. Geram menuntut pelaku korupsi dipenjara serta aset hasil kejahatan korupsi dirampas untuk dialokasikan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana. 4. RMP 4 datang dengan agenda berbeda, dukung program MBG. Relawan Madura pengawal program Presiden Prabowo atau RMP 4 hadir dengan agenda yang berbeda. Kelompok tersebut dijadwalkan mengikuti aksi di Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2026 dengan membawa dukungan terhadap sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program yang didukung adalah makan bergizi gratis atau MBG. Untuk mengikuti aksi di ibu kota, sebanyak 500 tiket telah dipersiapkan untuk memberangkatkan para peserta. RMP 4 berasal dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Massa yang tergabung di dalam kelompok tersebut berasal dari berbagai latar belakang profesi. Di antaranya tukang becak, buruh peternakan lele, kuli, tukang, sopir, sales, serta profesi lainnya. Salah satu koordinator lapangan RMP 4 bernama Mahrus Ali. Berbeda dengan Geram yang membawa tuntutan penghentian dan evaluasi program MBG, RMP 4 menyatakan dukungan terhadap program tersebut. Meski memberikan dukungan, RMP 4 tetap meminta adanya perbaikan tata kelola dalam pelaksanaan program MBG. Kelompok tersebut juga meminta dilakukan evaluasi terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. RMP 4 disebut sebagai kelompok yang masih relatif baru.
Kelompok ini dibentuk sebagai respons terhadap gelombang aksi penolakan terhadap program MBG yang dilakukan mahasiswa di sekitar kawasan Bundaran HI atau Hotel Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 18 Agustus 2026. Sebelumnya, sekitar 200 orang dari RMP 4 juga telah menggelar aksi di Kabupaten Bangkalan, Madura, pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan dukungan terhadap program makan bergizi gratis.